welcome back to the YouTube channel of Triton Denpasar. I'm Abdi Buana, one of the English tutors in Triton Denpasar. Today we are going to talk about the descriptive text and also report text. Dan adik-adik, jadi materi deskriptif dan juga report ini adalah salah satu bagian dari materi yang kalian akan pelajari lebih detail di kelas 10. Tetapi kakak percaya kalian sudah mempelajari materi deskriptif dan juga report ini jauh sebelum kelas 10, yakni semenjak SMP. Nah, kali ini kita akan membahas jauh lebih detail tentang kedua materi ini dan kita juga akan menelaah tentang perbedaan dan juga persamaan dari kedua teks ini. Karena nantinya kalian akan harus menganalisis ini ketika kalian sudah kelas 12 nanti. Baik, langsung saja kita mulai. Let's start with the first material. So, we're going to talk about the aim of the both kind of text. Jadi kedua teks ini itu mempunyai tujuan atau aim yang hampir mirip. Ya, ini keduanya sama-sama digunakan untuk describe. Ya. Nah, bedanya dalam descriptive text yang kita describe itu adalah a particular thing. Nah, biasanya yang kita deskripsikan itu adalah sebuah benda, entah itu benda hidup atau benda mati, ataupun fenomena, itu bisa juga kita deskripsikan, tetapi dalam yang ranah lebih spesifik, ya, dan juga in details. Nah, sedangkan report text sendiri itu kita gunakan to describe a phenomena in general. Jadi fenomena yang kita jelaskan itu jauh lebih general. Nah, itu dari segi tujuannya. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan dari kedua teks ini dari segi characteristics atau ciri-cirinya. Nah, persamaannya yang pertama yang bisa kita lihat di sini, yaitu keduanya sama-sama menggunakan present tenses, di mana present tenses itu berarti untuk menyatakan suatu fakta. Tetapi yang membedakan di sini adalah dari sudut pandang yang dipakai. Descriptive text sendiri itu menggunakan subjective view. What is meant by subjective view here is that bahwa teksnya ini itu menggunakan opini. Jadi ini berdasarkan opini. Biasanya dalam elaborasi atau dalam teks ini sendiri itu banyak terdapat opini-opini yang berupa adjektif. Jadi penggunaan adjektif atau kata sifat itu sangat banyak, di mana pengungkapannya itu bersifat subjektif. Jadi berdasarkan pendapat sendiri. Sedangkan untuk report text sendiri itu menggunakan objective view. Yang dimaksud dengan objective view itu tidak ada unsur opini atau pendapatnya, atau bisa kita katakan berdasarkan fakta. Nah, atau dalam bahasa sederhana kita bisa menyebutkan bahwa descriptive text itu berdasarkan opinion dan juga didukung oleh opinion. Sedangkan report text itu bersifat scientific atau bersifat scientific atau ilmiah, di mana dalam elaborasinya nanti itu akan disupport oleh data, supported with data. Ya, data ini dalam report text itu diperoleh dari research atau penelitian atau observasi khusus yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan dalam descriptive text, opinionnya ini hanya berdasarkan author's observation atau pengamatan dari author saja. Jadi hanya terbatas dari pengamatan dari penulis itu sendiri. Nah, jadi itu dalam hal view-nya. Jadi dalam hal sudut pandang yang dipakai. Nah, berikutnya dalam kebahasaan yang dipakai, biasanya descriptive text itu menggunakan bahasa yang simple. Yang dimaksud dengan bahasa simple atau simple language di sini adalah bahasa sehari-hari. Jadi tidak ada istilah-istilah khusus yang sophisticated atau yang sangat wah seperti itu. Nah, sedangkan dalam report text itu banyak menggunakan technical terms. What is meant by technical terms here is a terms atau istilah teknis, istilah-istilah tertentu yang hanya bisa kita temui ketika kita membahas suatu bidang tertentu. Contohnya ketika kita membahas tentang sains, maka ada beberapa istilah dalam sains yang hanya berlaku untuk sains itu sendiri. Seperti itu. Nah, that is about the aims and also the characteristics about these two texts. Now we are going to talk about the structures. Kita akan membicarakan tentang strukturnya. Apa sih yang membedakan deskriptif dan juga report? Nah, sebenarnya strukturnya itu mirip atau bisa dikatakan serupa, tetapi keduanya tidaklah sama.
Yang pertama, dari descriptive text sendiri itu ada yang namanya identification dan diikuti dengan description. Sedangkan dalam report text kita mengenal yang namanya general classification diikuti oleh description. Nah, dari bagian description ini sendiri itu untuk kedua teks ini itu sama, yaitu menjelaskan secara lebih mendetail tentang apa yang akan dibahas dari teks itu. Yang membedakannya adalah di bagian awalnya, di mana descriptive text itu menggunakan identification. Yang dimaksud dengan identification ini adalah identifikasi atau penyebutan dari sesuatu yang akan dibahas di sana. Sedangkan dalam report text itu mengenal yang namanya general classification atau klasifikasi secara umum. Yang dimaksud dengan klasifikasi secara umum biasanya dalam report text itu berupa pengelompokan yang umum terlebih dahulu. Ya, jadi di awal-awal itu akan diberikan sebuah pengelompokan di mana dalam salah satu bagian pengelompokan itu akan dibahas nantinya di report text. Nah, that is about the structures, aims, and also characteristics. Sekarang kita akan coba melihat contoh dari kedua teks ini supaya kita lebih paham lagi apa sih yang membedakan antara deskriptif dan juga report text. Nah, di sini kakak sudah memberikan dua contoh. Yang berwarna biru ini, yang di atas, ini adalah contoh dari descriptive text. Mari kita telaah contoh yang pertama. Nah, here we'll talk about cat. Ya, kedua-duanya topiknya itu sama, yaitu tentang kucing atau cat. Yang membedakan di sini kita bisa lihat itu bagian yang pertama. Kita mencoba mencari identification-nya. Here I have written, I have one cat. Her name is Lucy. She is a very adorable cat. Nah, sedangkan di bagian dari report di bawah ini adalah contoh reportnya. Bagian yang pertama itu seperti ini. Cat is one of the domesticated animals. It is often adopted as a pet. Cat has a very elastic body structure, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa membedakan yang mana tergolong ke dalam deskriptif dan juga report dari bagian awalnya. Di sini bisa kita lihat dia menggunakan her dan ada kata ganti she. Ya, nah di sini juga ada kata very adorable, penggunaan adjektif atau kata sifat. Sedangkan dalam report text ini penggunaan kata sifatnya itu tidak sebanyak yang ada di descriptive text. Seperti itu. Nah, penggunaannya di sini mungkin hanya bisa kita lihat hanya di bagian ini. Bagian elastic. Nah, itu bertujuan untuk menjelaskan fakta atau data dari kucing itu sendiri. Nah, sedangkan kalau dalam descriptive text itu kita memberikan penggambaran atau adjektif itu digunakan untuk memberikan penggambaran. Nah, adik-adik secara umum kakak bisa simpulkan yang membedakan antara descriptive text dan juga report text itu adalah dari cara penulisannya. Kalau descriptive text itu lebih ke subjektif atau berdasarkan opini dari penulis, dan dimana nanti dalam penggambarannya atau dalam penulisannya itu sendiri descriptive text banyak menggunakan adjektif yang berguna untuk memberikan penggambaran supaya pembaca itu bisa mendapatkan gambaran dari apa yang dituliskan. Sedangkan dalam report text itu sendiri ini bersifat lebih objektif atau berdasarkan fakta. Jadi penulisannya sendiri itu sangat scientific atau sangat berdasarkan kaedah-kaedah yang berlaku. Dan tujuan akhir dari report text itu hanya untuk mendeskripsikan fenomena yang ada itu, bukan untuk memberikan penggambaran dari apa yang dituliskan. Nah, adik-adik, demikianlah materi kita pada hari ini. That's all the materials for today. Thank you. Bye-bye.